Anak kecil ini memasukkan tangannya ke dalam blender demi untuk mengambil mainan. Dia pun menjerit, "Ibu, sakit!" Mendengar suara tangisan anak ibu yang kaget itu langsung menghampiri anaknya. Namun dia hanya bisa menangis tak berdaya. Untungnya kakak langsung bereaksi, segera membawa adiknya ke rumah sakit. Tapi orang-orang mengadakan acara di jalanan. Mobil tidak bisa lewat sama sekali. Kakak dengan cemas membunyikan klakson untuk mendesak para pejalan kaki. Namun perilaku ini membuat marah para pedagang, karena ini adalah jalan pejalan kaki. Dia langsung mendekat dan memarahi kakak dengan keras. Namun setelah melihat anak kecil yang terluka parah, wajah pedagang itu tiba-tiba berubah. Dengan cepat mengambil trompet, membantu mereka mengevakuasi kerumunan orang banyak. Pejalan kaki yang baik hati dengan rela membuka jalan untuknya. Ketika mau pergi meninggalkan tempat itu, kakak berjalan pergi sambil berterima kasih kepada mereka. Ternyata masih ada banyak orang yang baik hati di dunia. Adik yang terluka itu masih menghibur ibunya, berkata selama dia sampai di rumah sakit tangannya akan baik-baik saja. Tapi mereka baru saja keluar bertemu dengan lampu merah lagi. Kakak hanya bisa memaksa untuk berjalan. Polisi lalu lintas segera menghentikan mereka. Ketika dia melihat anak laki-laki yang terluka di dalam mobil, segera menghubungi pusat komando untuk meminta bantuan. Di bawah bimbingan polisi lalu lintas, mereka menyeberang jalan dengan cepat, berhasil menyelesaikan serah terima dengan ambulan. Setelah tiba di rumah sakit, dokter langsung memberikan penyelamatan darurat kepada adiknya. Anak laki-laki itu menjerit kesakitan. Dokter menenangkan adik dan sambil mengusir anggota keluarganya keluar. "Aku tidak ingin keluar. Aku ingin menemani anakku." Anak laki-laki itu menjerit memanggil ibunya. Setelah melewati penyelamatan, dokter membersihkan luka adik. Tapi dengan maaf memberitahu mereka, hanya memiliki dua pilihan. Satunya adalah dengan menutup luka secara langsung untuk menyelamatkan nyawanya. Yang kedua adalah melakukan operasi lengan. Namun faktor resikonya sangat tinggi. Hanya rumah sakit besar yang bisa melakukannya. Ibu langsung pingsan. Sekarang hanya bisa menunggu kakaknya mengambil keputusan. Ingin menyelamatkan nyawa atau lengan. Dalam waktu terbatas hanya sisa 5 jam lagi. Lengan harus dipasang infus dalam waktu 8 jam. Aku tidak tahu. Setelah melewati beberapa perjuangan, kakak akhirnya memilih untuk menjalani operasi. Mereka masuk ke dalam ambulan dengan cepat menuju ke bandara. Namun setelah di bandara diberitahu, penerbangan terakhir ke Urumqi akan segera lepas landas. Kakak menangis dan memohon kepada direktur bandara untuk menghentikan pesawatnya. Supervisor pertama-tama memeriksa luka anak laki-laki itu. Kemudian segera melaporkan situasinya ke menara pengawas. Namun bandara Urumqi akan tutup pada jam 2 pagi. Tidak dapat menjamin pendaratan penerbangan. Setelah mendengar berita itu, pemimpin langsung mengeluarkan perintah. Bagaimana bisa menolak sebuah nyawa? Tidak peduli seberapa terlambat, bandara Urumqi akan menunggu mereka. Kemudian semua orang yang mendengar kabar baik itu langsung menuju gerbang keberangkatan. Demi untuk mengulurkan waktu, mereka bahkan menggendong bocah itu menaiki tangga bersama-sama. Namun saat mereka mau melangkah ke jembatan, direktur bandara menerima kabar buruk lainnya. Mereka mendapat masalah lain. Pesawat penuh, tidak ada penumpang yang mau memberi ruang bagi mereka. Mereka hanya bisa memandangi jembatan yang tertutup itu tanpa daya.